Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya. Salawat beserta salam tak lupa kita saja sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya untuk menjalani kehidupan ini di bawah naungan Alkitab dan Sunnah, yang mana tidak mungkin kita akan hidup dengan baik, hidup dengan teratur, kecuali kita mengikuti rambu-rambu yang telah disampaikan oleh agama Islam ini, yang semua tersusun rapi di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dituliskan oleh para ulama-ulama kita. Mereka telah menyusun rambu-rambu tersebut di dalam kitab-kitabnya yang sangat bermanfaat, yang mana salah satu kitab yang akan kita pelajari ini juga adalah salah satu rambu-rambu, salah satu petunjuk yang bisa kita jadikan untuk menjadi pedoman hidup kita, sehingga hidup kita menjadi teratur. Karena manusia tatkala mereka tidak diatur, mereka akan hidup di dalam kesesatan. Mereka akan hidup di dalam kesesatan. Dan bisa jadi manusia tatkala dia tersesat, hidup tidak beraturan, mereka lebih buruk daripada bahimatul an'am, daripada binatang-binatang ternak. Karena binatang ternak mereka bisa dimanfaatkan, dagingnya bisa dimanfaatkan, kulitnya bisa dimanfaatkan, lemaknya bisa dimanfaatkan. Akan tetapi manusia tatkala mereka hidup tersesat, tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Mereka hanya bisa menjadi benalu di tengah-tengah masyarakat. Maka tatkala kita hidup teratur di bawah naungan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama, kita akan semakin menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi lebih baik daripada bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Kitabul Jami', yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kitab ini atau Kitabul Jami' ini adalah tulisan yang beliau gabungkan bersama kitab Bulughul Maram. Beliau tulis kitab ini di bagian akhir daripada kitab Bulughul Maram, dan kita sudah sampai pada bab yang kedua, bab al-birri wasilah, bab birrul walidain dan silaturahim. Ini adalah sebuah bab yang penting, ya. Karena ajaran Islam pada asalnya adalah ajaran yang mempersatukan antara tali-tali rahim, antara silaturahim, antara kerabat, dan melarang di antara kerabat untuk terjadinya perpecahan. Bahkan larangannya sangat keras, bahkan datang di dalam Al-Quran, datang di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang membuktikan atau menjelaskan bahwasanya memutuskan tali silaturahim atau berbuat durhaka kepada orang tua itu termasuk daripada kabiratun min kabairi dzunub, dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Karena larangan di dalam memutus silaturahim dan juga larangan di dalam durhaka kepada orang tua itu selalu dikaitkan dengan ancamannya. Dan kita tahu semua, salah satu definisi dosa itu dikatakan sebagai dosa besar adalah tatkala
dosa tersebut disebutkan di dalam nas-nas syariat bergandengan dengan ancaman-ancaman. Dan salah satu hadis yang akan kita sampaikan ini juga adalah sebuah ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahim. Yang mana hadis yang pertama ya kita sampaikan kemarin adalah tentang keutamaan menjalin atau menjalin tali silaturahim. Ya, keutamaan kita menyambung tali silaturahmi. Adapun hadis yang kedua ini yang akan kita bahas pada hari ini adalah kebalikannya, yaitu ancaman bagi siapa saja yang memutus tali silaturahim. Ancaman bagi siapa saja yang memutus tali silaturahim. Agar kita tahu semua bahwasanya memutus tali silaturahim ini adalah perbuatan yang fatal, ya, perbuatan yang fatal, dosa besar, bukan permainan, ya. Ini adalah sebuah dosa besar. Karena banyak sekali orang-orang yang acuh tak acuh ya di dalam silaturahmi. Mereka tidak tegur sapa dengan kakaknya, dengan kerabat-kerabatnya, paman-pamannya, dengan bibi-bibinya. Bahkan di antara mereka ada yang sengaja untuk memutuskan tali silaturahmi hanya karena problem-problem yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Maka jangan sampai kita masuk di dalam ancaman yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang akan kita bacakan ini. Hadis ini dibawakan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga qati', yakni qati'ar rahim, yaitu orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salah satu ancaman orang yang memutus tali silaturahim adalah dia tidak akan masuk surga. Padahal kita tahu semua kehidupan setelah kematian antara surga atau neraka. Orang kalau tidak masuk surga maka dia masuk neraka. Ya. Walaupun dikatakan oleh para ulama yang dimaksud dengan tidak masuk surga di sini adalah tidak masuk surga tanpa hisab, tidak masuk surga tanpa azab. Jadi dia akan diazab terlebih dahulu. Walaupun nanti pada akhirnya dia akan masuk surga tatkala dia masih muwahhid, masih menjadi orang yang bertauhid. Tetapi tetap bahaya, ya, karena ini adalah salah satu ancaman yang fatal, ya, salah satu ancaman yang fatal, yang mana kita semua tidak ingin, ya, untuk masuk surga diawali dengan azab. Tidak ada yang ingin untuk merasakan azab terlebih dahulu. Kita semua ingin masuk surga langsung, ya, karena jangan sampai ada perkiraan banyak manusia, ya, banyak manusia itu mengira bahwasanya kita semua itu pasti masuk neraka terlebih dahulu karena kita semua berdosa. Kemudian dia mengucapkan hal tersebut dengan entengnya, seakan-akan dia mampu untuk menghadapi siksaan neraka. Ya. Padahal kita tahu semua siksaan neraka sangatlah berat, ya, sangatlah berat. Bahkan Abu Talib, paman Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Abu Talib ya dimintai keringanan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, tetapi beliau atau ya Abu Talib dimasukkan ke dalam neraka yang paling ringan. Itu saja siksaannya sangat berat. Salah seorang di antara mereka meletakkan kakinya di atas sebuah sendal kemudian mendidih otaknya. Bagaimana kalau otaknya saja mendidih? Bagaimana dengan badannya? Nah, ini adalah salah satu siksaan yang sangat berat. Maka jangan sampai kita merasa ringan untuk mengucapkan kita semua akan masuk neraka, baru nanti masuk surga. Jangan. Kita berupaya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga langsung. Walaupun kita banyak dosanya, ya. Walaupun kita banyak dosanya, tapi Allah Subhanahu wa taala ampunannya begitu luas. Lau balaghat dhunubuka 'alana as-sama'
tsumma astaghfartani ghafartu lak. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, sekiranya dosa-dosamu sampai ya besarnya itu sampai atau tingginya sampai setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, la ghafartu lak. Ya, sungguh aku akan memberikan ampunan kepadamu. Ya. Ampunan Allah itu besar. Ya. Ampunan Allah itu besar. Makanya Nabi kita Muhammad SAW tatkala memberikan doa, mengajarkan doa kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, tatkala Abu Bakar minta untuk diajarkan doa, Nabi SAW mengucapkan, bacalah ini, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW sebuah doa yang sangat mulia. Yang mana doanya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Pengakuan dari seorang hamba, yang mana kita semua adalah pendosa. Kita perlu untuk meminta doa dengan pengakuan terlebih dahulu, karena Allah suka seorang hamba itu menghinakan dirinya di hadapannya, menghinakan dirinya bahwasanya dirinya itu butuh, dirinya itu zalim, dirinya itu penuh dengan dosa. Ya, Allah suka. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa untuk mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Dia mengakui bahwasanya ampunan itu hanya datang dari Allah. Faghfir li maghfiratan min indik. Nah ini adalah poinnya. Maka ampunilah diriku ya Allah dengan ampunan darimu. Ampunilah diriku dengan maghfirahnya yang berasal darimu ya Allah. Karena mengapa dikatakan oleh para ulama? Karena ampunan dari Allah itulah yang mampu untuk meliputi seluruh dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, tatkala kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah, maka ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Maka jangan sampai kita meremehkan perkara masuk neraka. Ini adalah salah satu talbis iblis, ya, yang seakan-akan neraka itu ringan untuk dihadapi, seakan-akan kita semua akan masuk, ya, wajib untuk masuk ke dalam neraka, kemudian masuk surga. Kemudian dia, ya, dengan putus asa melakukan kemaksiatan, ya. Maka jangan sampai kita beranggapan bahwasanya neraka itu adalah perkara yang remeh, yang tidak berbahaya. Di dalam hadis ini dikatakan oleh muallif, oleh penulis kitab, al-haditsu dalilun ala tahrimi qati'atir rahm. Wa anna dzalika min kaba'iri dzunub bi thubutil wa'idi 'ala al-qati'ati min al-kitab was sunnah. Di dalam hadis ini ada sebuah dalil bahwasanya memutus tali silaturahim itu hukumnya adalah haram. Dan ini adalah termasuk daripada kaba'irudz dzunub, dosa-dosa besar. Li thubutil wa'idi 'ala al-qati'ati min al-kitab was sunnah. Karena adanya ancaman yang beriringan dengan larangan memutus tali silaturahim di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada ancamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah sekiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini adalah salah satu dalil bahwasanya bahayanya kita untuk silaturahim, ya, untuk memutus tali silaturahim. Karena di sini dikaitkan dengan al-i'rad an dinillah, ya. Bahwasanya memutus tali silaturahim di sini dikaitkan dengan berpalingnya manusia dari agama Allah. Disebutkan di dalam satu ayat, ya. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Disebutkan di sini di dalam tafsir, di dalam Al-Mukhtasar fit Tafsir,
wa yaghlibu ala halikum in a'radtum 'anil imani billahi wa ta'atihi annakum tufsiduna fil ardi bil kufri wal ma'asi wa taqta'una awasirar rahim kama kanat halukum fil jahiliyah. Dan ketahuilah tatkala kalian sudah dikuasai untuk berpaling dari agama, ya, keberpalingan kalian lebih kuat di dalam hati kalian dari agama Islam, maka ketahuilah kalian akan merusak bumi, merusak apa yang ada di dalam bumi dengan kemaksiatan dan dengan memutuskan tali silaturahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, disebutkan dalam satu ayat dengan memutuskan tali silaturahim. Padahal kita tahu semua berpaling dari agama Allah itu adalah hukumannya besar, ya. Termasuk daripada nawaqidul Islam yang bisa mengeluarkan kita dari Islam, ya. Ternyata itu semua disebutkan bersama dengan memutuskan tali silaturahim, menunjukkan bahwasanya memutus tali silaturahim adalah perkara yang besar, salah satu perbuatan yang fatal yang mana jangan sampai dikerjakan oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala 'anil mathali alladhi darabahu fil ayati allati qabla hadhihi al-ayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan yang Allah kehendaki dan Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyesatkan orang-orang kecuali orang-orang yang fasik. Tidaklah orang yang disesatkan oleh Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang fasik. Yaitu siapa? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Orang-orang yang fasik ini memiliki tiga sifat, ya. Memiliki tiga sifat. Yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yaitu orang yang mencabut perjanjian Allah setelah dia memperkuatkannya. Orang yang fasik adalah orang yang mencabut perjanjiannya Allah setelah dia bersepakat untuk berpegang teguh dengan perjanjian tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala. Kemudian orang yang fasik tersebut dia senantiasa memutuskan hal-hal yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Salah satunya adalah menyambung tali silaturahim. Ini adalah salah satu sifat-sifat orang-orang yang fasik. Kemudian wa yufsiduna fil ardh, dan dia senantiasa melakukan keburukan di dalam muka bumi, di atas muka bumi. Maka orang-orang yang memutuskan tali silaturahim dia disifati sebagai orang yang fasik, ya. Yang mana orang yang fasik senantiasa akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan di dalam sebuah hadis, ya. Saya carikan. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim." Ya. Kita sebutkan tadi bahwasanya orang-orang yang memutuskan tali silaturahim dia adalah orang-orang yang fasik, ya. Orang-orang yang fasik yang mana dia akan
disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hukumannya di dunia. Ini adalah hukumannya di dunia. Dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjira Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Ya. Ada dua dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala akan segerakan kepada pelakunya uqubah fid dunya. Ya, hukumannya di dunia. Ada dua dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya tersebut diberikan kepada pelakunya di dunia. Ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah. Dan juga akan ada hukuman lain di hari kiamat kelak, ya. Jadi akan hukumannya double, ya. Hukumannya akan disegerakan di dunia, dan juga hukuman yang kedua adalah hukuman yang akan terjadi di akhirat kelak. Ya. Yaitu apa? Minal baghi wa qati'atir rahim, yaitu dosa perzinahan dan juga dosa memutus tali silaturahim. Ini adalah dua dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukumannya di dunia, plus dia juga akan diberikan hukuman di akhirat. Ya, ini adalah salah satu hukuman yang fatal, ya. Salah satu hukuman yang fatal yang mana jangan sampai kita melakukan hal tersebut, ya. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Kemudian di sini Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan rahimahullah taala, beliau menyebutkan bagaimana kita dianggap sebagai orang yang memutus tali silaturahim. Apa kadarnya? Apakah hanya ada permusuhan sedikit kemudian kita langsung dikatakan sebagai memutus tali silaturahim atau bagaimana? Di sini dikatakan lam yarid fi nusus syari'ati bayanu lima takunu bihi al-qati'ah. Di dalam nas-nas syariat tidak ada penjelasan yang jelas ya bagaimana seorang dikatakan sebagai memutus tali silaturahim. Apakah hanya dengan mengucapkan perkataan kotor atau tidak menyapa atau yang lainnya? Ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa hiya tahsulu imma bil isati ila rahim wa hadha ashadu anwa'il qati'ah wa imma bi tarkil ihsani ilaihim fala yasiluhum bi birrihi wa la yumittuhum bi ihsanihi wa la bi irsyadihi wa nushihi. Ya. Maka dikatakan di sini memutus tali silaturahim itu bisa terjadi dengan kita berlaku buruk kepada mereka, dan ini adalah macam-macam memutus tali silaturahim yang paling parah, ya. Kita sampai berbuat buruk kepada mereka. Wa imma bitarkil ihsani ilaihim, atau kita tidak berbuat baik kepada mereka. Kita meninggalkan ihsan kepada mereka, tidak saling memberikan hadiah, tidak memberikan senyuman kepada mereka. Ya, intinya kebaikan-kebaikan kita putus, ya. Wa min birrihim ziyaratuhum wassalamu alaihim wa khidmatuhum wa iyadatu maridihim wa ijabatu da'watihim wa dhiddu dzalika qati'ah. Yang mana yang termasuk daripada berbuat baik kepada mereka adalah kita menziarahi mereka, kita salam kepada mereka, kita membantu mereka, kita menjenguk orang-orang yang sakit di antara mereka, kita menjawab undangan-undangan mereka. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan kepada rahim-rahim kita, kerabat-kerabat kita. Wa dhiddu dzalika qati'ah. Adapun kebalikan itu semua adalah perilaku memutus tali silaturahim, ya. Tidak menjenguk, tidak mengindahkan undangannya tanpa uzur syar'i, tidak menziarahi mereka, kita tinggalkan mereka. Kemudian dikatakan di sini wa min madhahiril qati'ati tahzibul aqarib wa ta'libu ba'dihim 'ala ba'din li adna sababin fayatarattabu 'ala dhalika tafriqu kalimatihim wa tashtitu syamlihim. Dan termasuk daripada bentuk memutus tali silaturahim adalah tahzibul aqarib, ya. Saling berkelompok-kelompoknya kerabat-kerabat, dan ini terjadi, ya.
Yang kaya-kaya ngumpul sendiri, yang miskin-miskin ngumpul sendiri, ya. Tidak tegur sapa di antara mereka. Ini adalah tahzibul aqarib, ya. Saling berkelompok-kelompoknya antara kerabat-kerabat. Wa ta'libu ba'dihim 'ala ba'din li adna sabab fayatarattabu 'ala dhalika tafriqu kalimatihim. Kemudian saling bermusuhannya di antara mereka karena sebab-sebab yang remeh, ya, yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Inilah yang yang bisa dikatakan sebagai memutus tali silaturahim. Kemudian yang selanjutnya ingin kami sampaikan juga adalah karena di dalam syariat tidak disebutkan bagaimana kita dianggap sebagai orang yang memutuskan tali silaturahim, maka seluruh, ya, yang berkaitan dengan silaturahim itu dikembalikan kepada uruf, kepada adat istiadat setempat. Maka tatkala adat istiadat menentukan sebuah perilaku itu sebagai memutus tali silaturahim, maka itu sudah menjadi pemutus tali silaturahim di dalam secara syariat. Ya. Tatkala adat menentukan sebuah perilaku bahwasanya itu sebagai pemutus tali silaturahim, maka itu ditetapkan secara otomatis sebagai pemutus tali silaturahim secara syariat, karena al-'adatul muhakkamah, ya, karena kebiasaan adat istiadat itu bisa menjadi hukum syar'i, ya, bisa menjadi hukum syar'i. Sehingga tatkala di dalam sebuah lingkungan tidak saling memberikan kabar itu sebuah memutus tali silaturahim, maka secara syariat itu menjadi pemutus tali silaturahim. Nah, kita harus hati-hati, kita harus tahu bagaimana adat setempat, ya. Bagaimana adat setempat. Kemudian di sini dikatakan oleh muallif, qati'atur rahmi laha asbabun katsir. Ya. Memutus tali silaturahim itu punya sebab-sebab yang banyak, ya. Apa sebab-sebab memutus tali silaturahim? Minha dha'fut taqwa wa riqqatud din. Termasuk daripada sebab kita bisa memutus tali silaturahim adalah karena lemahnya ketakwaan kita dan tipisnya agama kita, ya. Karena kita lemah takwa kita, iman kita bisa sedikit-sedikit memutus tali silaturahim, sedikit-sedikit tidak mau menyapa, sedikit-sedikit memboikot. Itu semua terjadi karena salah satu sebabnya adalah berkaitan tentang ketakwaan kita. Kita tipis takwanya, ya, kita tipis imannya. Warinshighalu bid-dunya, kemudian kita sibuk dengan dunia. Kita sibuk dengan dunia, terlalu berambisi dengannya. Dan ini salah satu sebab yang paling banyak terjadi. Masalah dunia, masalah harta adalah salah satu sebab yang paling banyak terjadinya, ya, antara kerabat saling memutuskan tali silaturahim, ya, biasanya berkaitan dengan warisan, ya, berkaitan dengan warisan mereka tidak saling legowo sehingga mereka saling memutuskan tali silaturahim, ya. Bahkan di antara mereka memutuskan tali silaturahim dengan perbuatan yang sangat fatal, yaitu dengan membunuh, ya. Dengan membunuh, ya, orang yang membunuh kerabat sendiri, dia telah berdosa dengan dosa pembunuhannya. Yang kedua, dia dosa karena dia memutus tali silaturahim dengannya, ya, dosanya double. Kemudian wa minha al-'itabu alladhi yahsulu min ba'dil aqaribi mimman yara 'idhama haqqihi, ya. Kemudian yang selanjutnya termasuk daripada sebab orang bisa memutuskan tali silaturahim adalah al-'itab alladhi yahsulu min ba'dil aqaribi mimman yara 'idhama haqqihi. Ya, hardikan dari sebagian kerabat terlalu menghardik, ya, kerabat yang lainnya di dalam perkara-perkara yang mungkin biasa saja, ya. Dia ikut campur, intinya, ya, ikut campur di dalam urusan keluarga kerabat yang lainnya. Ini juga bisa menjadi atau menimbulkan permusuhan dan menimbulkan pemutusan tali silaturahim.
Wa minha al-inqita'u at-tawil alladhi yatarattabu 'alaihi al-wahsyah fa yahsulu at-tamadi fi tarki as-silah. Kemudian termasuk daripada sebab memutus tali silaturahim adalah lamanya tidak tegur sapa. Ya. Kita lama sekali tidak tegur sapa sehingga kita merasa asing dengan mereka. Sehingga ya akhirnya ya wis gitu. Ya udahlah, mereka juga nggak nyapa anak nggak usah nyapa gitu. Termasuk sebabnya ini, kita lama sekali ya tidak tegur sapa dengan mereka sehingga mereka seakan-akan bukan keluarga kita. Sehingga kita merasa asing ya, nggak enak kalau mau negur dulu ya. Padahal tatkala kita menegur dahulu ya, kita menyambung dahulu, itu akan lebih baik ya pahalanya ya. Makanya dikatakan di dalam hadis yang lain, laisal wasilu bil mukafi innamal wasilu an yasila idza quti'at rahimuhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi yang dimaksud dengan wasil itu bukan balas budi, bukan orang yang nyambung silaturahim kepada kita kemudian kita sambung, itu ini namanya mukafi, ini namanya balas budi ya. Mereka nyambung, kita sambung. Tetapi menyambung tali silaturahim ya, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kita menyambung orang yang memutus tali silaturahim. Itu baru yang dikatakan menyambung ya. Adapun orang yang baik pada kita kemudian kita balas kebaikannya, itu namanya balas budi, al-mukafi ya. Sedangkan al-wasil laisa bil mukafi. Yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim itu bukan balas budi ya. Tetapi an yasila man qata'at rahimahu ya. Untuk menyambung orang yang memutus tali silaturahim. Dan ini memang berat ya, memang berat. Ya, karena kita pasti akan menurunkan ego kita terlebih dahulu. Kita akan mengalah. Karena memang di dalam menyelesaikan permasalahan di antara dua kubu itu harus ada yang tanazul, harus ada yang mengalah. Ya, harus ada yang menurunkan ego. Makanya dikatakan di dalam hadis, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim untuk memboikot temannya lebih dari 3 hari. Fayaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha. Yang mana tatkala mereka berdua ketemu, yang satu menghadap ke arah lain, yang satu menghadap ke arah lain, enggak mau tegur sapa. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang paling baik di antara kedua orang ini adalah orang yang mengawali untuk menyampaikan salam. Dan itu berat ya. Itu berat. Karena orang yang mengawali untuk menyampaikan salam di tengah-tengah permusuhan itu pasti dia yang menurunkan egonya. Dia yang merasa mengalah terlebih dahulu. Begitu juga di dalam tali silaturahim. Ya, tatkala ada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita, kita turunkan ego kita, kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala ya, karena sesungguhnya interaksi antara kita dengan saudara-saudara kita ini ya, tatkala mereka berbuat buruk kepada kita, kita ihtisab saja kepada Allah. Ini semua adalah perintah Allah, maka kita kerjakan, kita mengharap pahala dari Allah. Tidak perlu kita pikirkan apa yang akan mereka kerjakan kepada kita. Jadi salah satu sebabnya adalah kita tidak tegur sapa di waktu yang panjang kepada kerabat kita sehingga kita merasa aneh. Kita merasa aneh sehingga terkadang-kadang kita ya wes lah gitu, nggak usah ditegur gitu. Nah, ini salah satu sebabnya. Inilah ya beberapa tentang sebab-sebab yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan rahimahullah taala. Yang mana intinya kedua hadis ini, ya, hadis yang ini dan hadis yang pada pertemuan yang lalu ini berkaitan tentang silaturahim, ya, keutamaan dan ancaman orang yang memutuskan tadi silaturahim. Yang mana silaturahim ini adalah sebuah perkara yang sangat penting yang harus kita sambung ya, karena ini adalah salah satu dosa besar ya, sebuah pekerjaan yang fatal tatkala kita kerjakan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim ya. Untuk apa kita cari masalah? Kita cari masalah sama orang jauh saja sudah nggak enak. Kita cari masalah dengan teman SMA, teman kuliah itu saya sudah nggak enak. Apalagi kita cari masalah dengan kerabat sendiri, lebih tidak enak. Ya mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua.
Ya, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.